Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas 10 ATK 2. Saya Repa. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu pengusaha yang ada di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari SMK Batik ingin melaksanakan tugas wawancara untuk mewawancara para pembuat kebudayaan di Indonesia. Perkenalkan saya Hazmina. Saya Dewi. Saya Bapak. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia untuk diwawancara. Salah sebagai pertanyaannya. Apakah ada pengaruh budaya atau motif khusus dari berbagai daerah dalam kita berkompetisi? Untuk kita ini kan emang benar-benar sudah pasti budaya Tasikmalaya. Nah, dan motif atau sesuatu juga mungkin ada beberapa turun-temurun dari sebelum-sebelumnya. Nah, jadi untuk dikatakan beberapa daerah ada campur tangannya juga, tetapi lebih mengedepankan budaya Tasik sendiri. Jadi mungkin di daerah lain tidak akan ada yang tidak dijumpai dengan motif yang ada di sini. Bagaimana cara Bapak memastikan bahwa barang yang dijual diterima dan diapresiasi dengan baik? Caranya tuh, jadi sebenarnya kita tuh emang fokus di produksi. Cara untuk memastikannya kita percayakan kepada distributor gitu. Jadi bukan kita langsung terjun ke lapangan, tapi ada pihak ketiga yang menyelesaikan itu. Bagaimana cara Bapak mengimbangkan antara inovasi desain modern dengan keaslian elemen? Penggunaan gitu. Terus kemudian juga karena kan untuk tiga ini itu mungkin motivasinya agak terlalu banyak ya, karena mungkin itu aja. Tapi untuk sampai saat ini tiga ini masih juga diakui sama masih banyak lah penghargaan walaupun mungkin berkurang dari tiga ini. Bapak memanfaatkan Mungkin sekarang pasti kita harus ya, maksudnya kita juga tahu daya saing dulu itu tinggi. Kita menjual secara online mungkin. Ada nggak Pak pegawai yang di luar daerah Tasik? Untuk pegawai sendiri ya ada. Saya akan bertanya mengenai gotong royong yang akan dikaitkan dengan wilayah. Bapak pembuatan kita ini dilakukan secara gotong royong atau tidak? Gotong royong untuk pembuatan ini enggak sih, jadi masing-masing individu kita. Kegiatan saat apa hal yang lebih dari itu? Tidak ada. Ada berapa banyak pegawai yang bekerja di sini? Menurut Bapak, apakah para pegawai di sini bekerja sama dengan baik? Ya, karena mereka menyelesaikan apa yang mereka kerjakan. Apa pendapat Bapak tentang kegiatan gotong royong antara para pegawai? Mungkin menurut saya kayak saling komunikasi ya. Jadi misalkan ada tapi lebih bahan baku dari. Kira-kira ada berapa bahan yang dibuat di sini? Mungkin kurang lebih sekitar 14 ya. Setiap motif yang dibuat ini dasarnya dari diri sendiri atau terinspirasi dari yang lain? Campuran sebetulnya, ada yang mungkin dari diri sendiri, ada juga dari yang lain. Soalnya kita juga bukan pembuatan dari awal banget ya, barang setengah jadi gitu. Apa bahan dasar dari tikar Bapak? Tikar mendong gitu. Halaman tikar mendong itu ada. Ada berapa bentuk tikar yang Bapak buat dan jual? Sekitar kurang lebih sebenarnya 4 sih, jadi ada beberapa ukuran gitu.
dalam membangun usaha pasti ada masalah atau halangan yang terjadi. Apa yang Bapak lakukan ketika usaha Bapak sedang ada di titik terendah? Mungkin contohnya seperti beberapa tahun yang lalu kita juga terserang suatu pandemi ya, COVID sendiri. Mungkin itulah masalah terbesar bagi semua perusahaan di bisnis ya. Salah satunya kita juga harus beradaptasi. Salah satu caranya kita harus belajar gitu. Mungkin ikuti zaman. Apa yang Bapak lakukan terhadap barang yang terjadi kesalahan produksi? Ada mungkin ketika ada kesalahan produksi biasanya dijadikan barang lain, misalnya misalkan ada suatu barang yang harusnya ukurannya itu 2 meter ada salah, biasanya dibuat persegininya. Bagaimana sikap Bapak ketika ada customer yang merasa tidak puas? Biasanya kalau ada customer yang tidak puas ya kita misalkan barangnya tidak sesuai keinginan mereka, bisa kita jamin, kita ganti. Bagaimana sikap Bapak ketika ada pegawai yang tiba-tiba menggunakan? Ketika ada pegawai yang mengerti, kita profesionalnya terserah dia. Jadi misalnya kalau dia tidak mau bekerja di sini ya monggo. Apa yang Bapak lakukan ketika ada korupsi? Kalau ada itu tidak sampai ada yang audit apa pelaporan atau pengadaan. Saya akan bertanya lebih dalam tentang usaha Bapak. Apakah usaha Bapak kini bekerja sama dengan semua mitra Bapak? Iya sama, iya bekerja sama soalnya juga kan saya bilang kalau di sini itu barang bukan pembuatan dari awal, jadi lebih cepat. Jadi ada supplier dari yang lain. Manfaat apa saja yang Bapak rasakan dengan menerapkan sikap mandiri dalam membangun usaha? Manfaatnya itu kita bisa membuka lowongan baru ya. Jadi Apakah Bapak pernah membuat sama sendiri sebelum punya karyawan? ya karena ini emang dibangun sendiri. Apa strategi yang Bapak terapkan untuk mengurangi pergantungan pada usaha orang lain? Untuk mengurangi ketergantungan kita harus bisa membuat sendiri misalnya seperti itu. Kira-kira program apa yang sedang atau akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pada perusahaan ini? Meningkatkan kemandirian perusahaan. Mungkin belum dijalankan. Mungkin untuk beberapa tahun ke depan jika saya juga bisa berkontribusi lebih. Jadi pengennya tuh semua kegiatan produksi itu dimulai dari di sini. Bapak percaya bahwa pasti ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa ketika usaha Bapak berada di titik terendah? Iya itu pasti, karena kita juga sebagai seorang muslim kita percaya bahwa semua kejadian terhadap itu tidak lain dan tidak bukan andil dari orang Indonesia. Bentuk struktur seperti apa yang Bapak lakukan ketika usaha Bapak mengalami kemajuan? Jadi mungkin sebagai seorang muslim kita juga ada kewajiban untuk membayar zakatnya gitu. Apakah ada jam istirahat untuk para pegawai yang akan melaksanakan ibadah? Iya, ada. Bapak, apakah ada perbedaan agama di antara para pegawai? Untuk di sini nggak ada sih. Bagaimana Bapak juga ada pegawai yang berbeda agama? Kami itu untuk hari ini itu nggak ada kegiatan perusahaan. Apakah perusahaan ini diwariskan atau buat sendiri? Untuk perusahaan ini tepatnya buat sendiri sih, walaupun memang ada referensi ya untuk keluarga sendirinya yang juga punya usaha ini. Bagaimana cara Bapak mengembangkan usaha Bapak? Mempertahankan kualitas hidup. Apa yang akan Bapak lakukan untuk usaha ini di masa yang akan datang? Untuk di masa datang mungkin bisa dibilang cara yang baik. Ketika harga barang Bapak ini, apakah barang itu sudah bisa berlaku? Iya, karena juga
bisa terus berkembang dan selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.